Kenapa nama Taufik Hidayat dihubung-hubungkan dengan terdepaknya Christian Adinata dari Pelatnas PBSI? Nama Christian Adinata belakangan jadi perbincangan penggemar bulu tangkis di tanah air. Hal itu tak lepas dari caption dari unggahan Instagram Christian Adinata yang dibuatnya pada Sabtu 21 Desember 2024. Dalam unggahan itu, Christian Adinata secara gamblang merasa dirinya seperti dibuang oleh PBSI. Padahal, ia merasa sudah memberikan banyak sumbangsi untuk tim bulu tangkis Indonesia. Saya berjuang demi negara, tapi mereka meninggalkan saya saat saya hancur. Terima kasih untuk semua kenangannya dan lihat saja nanti, kata pria berusia 23 tahun itu. Sebagai pengingat, Christian Adinata jadi salah satu pemain yang terdegradasi dari pelatnas PBSI untuk tahun 2025 mendatang. Dalam kondisi tersebut, artinya Christian Adinata harus tampil dengan biaya sendiri atau dibiayai pihak lain jika ingin tampil di kejuaraan internasional. Lewat unggahannya di X, wartawan senior Ainur Rahman menyebut, Christian Adinata adalah pemain yang sudah pernah menyumbangkan emas bagi Indonesia saat SEA Games Kamboja 2023 silam. Christian Adinata juga dianggapnya pemain yang punya potensi dan ambisi besar jadi pemain top dunia. Tapi justru dicampakkan ketika diambang kesembuhan. Taufik Hidayat yang paling bertanggung jawab soal ini harusnya punya hati, harusnya bisa beri kesempatan, harusnya begitu, tulis Ainur Rahman. Disebutnya nama Taufik Hidayat mengundang tanda tanya banyak orang. Taufik Hidayat adalah legenda bulu tangkis nasional yang kini jadi salah satu sosok sentral di kepengurusan PBSI yang baru, terutama yang menyangkut pelatnas. Ia menjabat sebagai wakil ketua umum atau waketum bidang pembinaan prestasi daerah dan pemprov, bidang pembinaan prestasi pelatnas, tim penunjang dan tim pelatih, bidang turnamen dan bidang pewasitan. Meski tak berhubungan langsung, posisi Taufik itulah yang pada akhirnya membuat namanya ikut disangkut pautkan dengan terdepaknya Christian Adinata. Dalam sebuah kesempatan, Taufik mengatakan saat ini PBSI sedang melakukan penyegaran. Penyegaran seperti saat mendaftar kuliah dan tidak diterima ya sudah, maka itu pasti ada pro dan kontra. Kami ingin yang lebih baik lagi nanti untuk kedepannya, ucap Taufik di Pelatnas PBSI Cipayung pada Jumat 20 Desember 2024 lalu. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI, Eng Hian mengatakan, tim pelatih tidak mengikutsertakan Christian Adinata dalam program pelatnas tahun 2025 dengan pertimbangan kondisi cedera. Christian Adinata diminta untuk memulihkan dulu dirinya untuk nantinya dipertimbangkan lagi keikutsertaannya di pelatnas PBSI. Sementara di sisi lain, tunggal putra Indonesia Christian Adinata memberi pesan menyentuh usai dicoret dari pemusatan latihan nasional pelatnas tahap pertama PBSI. Saya berjuang untuk negara saya sampai akhir dan mereka meninggalkan saya ketika saya hancur. Terima kasih atas kenangannya dan mari kita lihat, tulis Christian Adinata dalam laman resmi media sosialnya. PBSI memanggil 81 nama atlet bulu tangkis yang dipersiapkan untuk menjalani pelatnas tahap pertama. Namun, nama Christian Adinata tak terdapat di antara daftar pebulu tangkis pilihan PBSI tersebut lantaran performa yang tengah menurun. Menurunnya performa Christian Adinata baru-baru ini menjadi sorotan. Pasalnya sedikit banyak performa tersebut dipengaruhi oleh keputusan berani dari PBSI. Christian Adinata yang sempat mengalami cedera lutut pada gelaran Malaysia Master 2023 lalu tak segera mendapatkan operasi usai tim dokter PBSI hanya menyarankan untuk ditangani lewat terapi. Dalam kondisi tersebut, Christian Adinata akhirnya tampil di sejumlah turnamen dengan kondisi yang masih merasakan sakit sehingga menyebabkan penampilannya kurang impresif. Christian Adinata tercatat terakhir kali bermain di gelaran Australia Open 2024 yang berlangsung pada Mei 2024 sebelum pada bulan Juli naik ke meja operasi untuk menyembuhkan cedera lutut yang selama ia ini
yang selama ini ia derita. Tak sampai di situ saja, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan bahwa komposisi pemain pertama lebih banyak daripada pemain utama. Saya optimis sekali dengan pemain-pemain kita, baik yang muda maupun yang sudah senior. Dilihat dari hasil-hasil turnamen kemarin, saya mengikuti tetapi tidak detail, kata Taufik kepada media. Paling tidak akan kami optimalkan, apalagi pemain-pemain muda harus kami percepat dengan program-program akselerasi agar bisa mengejar dengan secepat-cepatnya. Itu yang saya harapkan. Legenda tunggal putra Indonesia ini menyoroti sektornya saat ini. Kalau saya bilang agak sedikit ketinggalan, terutama pemain muda. Lihat saja Alwi Farhan yang juara dunia junior. Tetapi sekarang yang semifinalis kejuaraan dunia junior Alex Lanner justru lebih jauh di atas, ucap Taufik Hidayat. Alex Lanner sendiri sudah mengantongi gelar Super 750 pada Japan Open 2024. Dia juga sudah pernah mengalahkan atau merepotkan tunggal putra papan atas. Artinya, proses mesti dipercepat karena mereka punya potensi dan jangan sampai itu hilang di telan waktu yang sepertinya bisa muncul tetapi terlambat, bahkan tidak muncul. Terkait percepatan tunggal putra, peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu mengaku tidak akan berkomunikasi dengan pelatih tunggal putra pelatnas sebelumnya, yaitu Irwansyah. Saya kira tidak akan ada komunikasi. Saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan pemain. Itu jauh lebih utama, ujar Taufik Hidayat. Karena kami bekerja dengan sesama manusia, meskipun dia sebagai pemain dan saya sebagai pelatih. Tetap harus ada komunikasi dua arah yang baik, sehingga kami akan bekerja dengan saling percaya. Itu yang akan saya tumbuhkan di dalam tim. Soal perubahan skuad utama, Taufik menyatakan semua bisa terjadi. Tetapi tentu dengan syarat yang sudah ditentukan, bukan saya memilih. Semua sekarang dengan ada ketentuan-ketentuan, dan yang bisa memenuhi syarat itu pasti akan kami naikkan menjadi pemain utama yang kami pilih nanti, ucap Taufik Hidayat. Tujuan saya pasti kami akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pemain. Di program saya sudah jelas, ada parameter-parameter untuk meningkatkan kemampuan para pemain, ucap pelatih tunggal putra pertama yakni Mulyo Handoyo. Kenapa milih asisten Marleve? Karena dia punya pengalaman sebagai pemain. Dia dulu melatih di tunggal putri dan menghasilkan perunggu Olimpiade. Dia juga pernah saya latih sehingga hubungan baik dan ada kerjasama yang baik. Soal program percepatan, Mulyo menjelaskan bahwa itu adalah program utamanya untuk mengejar prestasi.